Ya, ini rajanya anak Salman mengatakan Timur Tengah adalah Eropanya. Masya Allah. Allah, kalau kita melihat pemirsa di Indonesia, Islam itu memang agama yang tetap Allah jayakan di muka bumi. Dari awal kedatangan Islam di zaman Rasulullah sampai datangnya hari kiamat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pemirsa di Indonesia, siapa yang terkaya di muka bumi? Alhamdulillah adalah Nabi Sulaiman. Yang kedua, lihatlah di berita iNews ini. Di sini menunjukkan betapa raja-raja yang didominasi orang Islam, mereka mempunyai kekayaan luar biasa. Nah, ini menunjukkan Islam itu adalah bukan agama identik dengan kemiskinan. Walaupun Allah mengatakan dunia itu adalah ujian bagi umat Islam. Artinya umat Islam mungkin dari segi materi pada umumnya mayoritas terbelakang atau termarginalkan, atau mungkin bahasa kita atau miskin. Nah, itu adalah ujian bagi umat Islam secara pribadi maupun kelompok. Namun satu sisi Allah menunjukkan Islam itu adalah agama yang jaya, agama yang kaya. Dimulai dari Nabi Sulaiman, manusia terkaya sampai datangnya hari kiamat. Lalu diikuti oleh raja-raja di dunia Timur Tengah. Dunia Timur Tengah ini ada 23 negara. Mereka berbahasa satu, yaitu bahasa Arab. Berbudaya satu, budaya Arab. Dan mereka umumnya beragama Islam hampir 99%. Tetap Allah menunjukkan kekayaan itu ada di tangan umat Islam. Walaupun hanya pada kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok negara-negara Arab. Namun ingat, semua itu adalah ujian dari Allah para pemirsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat itu adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Pemirsa di Indonesia melalui YouTube ini, saya akan bertanya, pilih apakah Anda ingin diberi kekayaan yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Anda akan diberi sebuah cobaan seperti Rasulullah, di mana Rasulullah tidak kaya dari segi materi. Rasulullah adalah sangat sederhana, bahkan mungkin miskin. Kalau saya diberi pertanyaan seperti itu, kembali pada diri kita masing-masing. Kalau diri kita memang mampu untuk menjadi orang kaya materi, mampu memegang amanah tersebut, dan kita yakin akan mampu, tentu saya pribadi akan memilih menjadi hamba Allah yang kaya materi. Dengan kekayaan tersebut saya akan berbuat baik. Dengan kekayaan itu saya akan menjadi orang yang bertakwa. Kelak di muka bumi saya bahagia, di akhirat saya akan bahagia alias masuk surga. Tetapi jika kemiskinan harta itu bagi saya lebih baik, dengan kemiskinan harta itu saya meniru Nabi Muhammad yang sabar, meniru para nabi-nabi yang mungkin dari segi materi, atau meniru para sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar, Khalifah, Abu Bakar, mungkin beberapa khalifah-khalifah lain yang memilih sederhana, seperti Umar bin Abdul Aziz yang tidak mau memakai memakai lampu negara, tetapi memakai lilin. Kayak Mar'i Muhammad, mantan Menteri Keuangan di zaman Soeharto, anaknya tidak boleh memakai mobil dinas, menumpang mobil dinas. Kalau saya tidak mampu mengolah harta tersebut, bahkan atau sebalik, dengan kemiskinan harta saya akan mampu menjadi yang terbaik di sisi Allah, akan mulia di sisi Allah.
kelak saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, demi Allah, Allah jadi saksi, saya akan memilih miskin harta tetapi mulia di sisi Allah. Jika saya memilih kaya harta tapi saya akan menjadi ahli neraka, naudzubillah. Kita lihat bagaimana Yusuf Mansur bergelimang harta. Dia mengatakan saya tidak kuat, mungkin Yusuf Mansur tidak kuat miskin di dunia, tapi dia kuat miskin di akhirat. Dengan bergelimang harta, dari mana harta yang ia dapat? Pemirsa di Indonesia pada mengetahui dengan metode sedekahnya. Saya tidak mengatakan ABCD, saya tidak mau menjelekkan siapapun. Bulan puasa kita menjadi ahli surga. Setelah bulan puasa kita harus tetap mempertahankan menjadi ahli surga. Kita tidak boleh melakukan ghibah terhadap siapapun. Kalau mungkin yang dilakukan oleh Yusuf Mansur adalah itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tentu Allah akan menegurnya secara baik-baik. Kita doakan saja Yusuf Mansur menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Tetapi kalau yang dilakukan dia adalah benar, mengapa kita harus iri? Kita tidak mengatakan salah atau benar, cukup Allah yang akan mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Orang yang salah pasti akan Allah tunjukkan kesalahannya dan akan Allah beri hukuman kepadanya baik di dunia maupun di akhirat jika dia tidak bertobat. Tetapi kalau dia benar pasti Allah akan bela. Siapapun yang berbuat kedoliman di muka bumi ini, kalau mereka tidak bertobat mereka akan mendapat azab di sisi Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.